Dan pertanyaannya pasti banyak banget yang nanya, jaket ini waterproof atau enggak bang? Tadi gue udah sebutin jaket ini tuh bahannya sih waterproof nih. Kalau untuk taslannya waterproof. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini video kedua gue dari produk Are juga sama juga karena kemarin gue dikirim sama Are itu barang tuh 2 tenda sama jaket thermal Celsita namanya. Nih jaketnya gue kasih lihat. Jadi ini jaketnya nih. Ini jaket kayaknya sih jaket terbaru dari Are ya, karena ini bahan dalamnya tuh beda banget. Karena dulu gue pernah jualan produk-produk Are juga, cuman belum ada innernya yang secakep ini gitu. Makanya ini produk terbaru ya, gue langsung review aja. Kemarin tuh banyak banget yang komen di foto-foto gue, bang lu lagi PDKT sama Are ya? Sebenarnya sih bukan PDKT, lebih ke semakin dekat aja. Jadi gini, si Are itu lebih sering ngasih barang ke gua untuk di review tentunya. Jadi ngasih tahu nih, Are itu punya barang-barang terbaru, dan gua hanya mudah-mudahan nantinya ke depannya gue bisa kolaborasi mungkin sama Panji atau sama Tio Survival juga untuk nge-review produk-produk Are, karena biar sama-sama apa ya, sama-sama kalau emang gua ada yang nggak tahu nih, gua langsung tanyain aja ke brand ambasadornya, mungkin kan mereka lebih tahu untuk produk-produk Are-nya. Mudah-mudahan nanti ke depannya gue bisa kolaborasi juga dengan Are, dengan Panji atau dengan Tio Survival untuk ngebahas atau ngebongkar barang-barang Are. Apalagi barang-barang Are itu sekarang banyak barang-barang terbarunya. Oke, kita langsung bahas aja nih si jaket thermal Celsita. Ini jaket thermalnya ini tuh size M ya. Kalau emang lu punya badan kayak gua, tinggi 170, beratnya 50 kilo, ini size M gua pakai. Ini langsung gua pakai aja nih, biar nanti sekalian dijelasin. Ini tuh harganya tuh 600 ribuan ya. Ya 600 lebih lah, 700 kurang. Oke. Pakai dulu. Oke, ini jaketnya nih. Jaketnya akan gua bahas nih untuk si bahannya. Jadi jaket ini tuh jaket-jaket water repellent dan jaket-jaket windproof. Jadi bahan yang dipakai di sini tuh pakai bahan taslan. Jadi taslannya itu lebih kerasa tebal sih kalau lo pegang nantinya. Jadi kalau emang bahan ini terkena ranting-ranting itu nggak mudah sobek lah, karena bahannya ini tuh si taslannya ini tuh mudah tebal. Dan pertanyaannya pasti banyak banget yang nanya, jaket ini waterproof atau enggak bang? Tadi gue udah sebutin jaket ini tuh bisa menahan air dengan intensitas ringan saja. Bahannya sih waterproof nih, kalau untuk taslannya waterproof. Cuman untuk si jahitan-jahitannya ini belum memakai coating, belum memakai seal gitu. Jadi ini nggak bisa dikatakan 100% waterproof, tapi bisa menahan hujan dengan intensitas ringan aja. Tapi jaket ini sangat-sangat windproof atau windbreaker. Jadi untuk angin-angin kencang ini sangat-sangat nge-cover banget untuk si bahan ini nih. Nah untuk si bahannya sih menurut gua ini terbilangnya enak nih buat dipakai nantinya buat summit. Cuman kalau emang untuk tidur ini agak tebel aja. Tapi gue saranin ini dipakai untuk tidur, karena ini untuk dalamnya itu kan bahan-bahan thermal. Nanti gue jelasin juga thermal kayak gimana, bedanya sama inner polar kayak gimana. Jadi untuk tidur ini sangat-sangat bisa dipakai nih. Selain untuk summit, tapi untuk tidur juga ini bener-bener nyaman untuk si bahan thermal kayak gini. Dan ini udah kerasa gerah banget nih untuk si bagian dalamnya, karena emang ini tuh khusus dipakai di cuaca-cuaca dingin. Karena di sini gue bukan di pegunungan atau dataran tinggi, jadi kerasa gerah banget. Apalagi kalau dipakai di atas tuh emang bener-bener hangat banget pasti. Kita ngebahas dulu fitur-fitur dulu ya. Jadi fitur-fitur apa aja yang lo dapetin nanti ketika lo membeli si jaket Celsita atau jaket thermal Celsita ini. Kita ke bagian lengan dulu nih. Di bagian lengan di sini tuh kayak ada velcro di sini nih. Ini ada velcro, jadi lo bisa disesuaikan nantinya. Kalau emang lo badannya agak kecil, lo tinggal kecilin aja. Kalau emang lingkaran pergelangan lengan lu nanti agak besar ya, lu tinggal sesuaikan aja lah untuk ukurannya. Selain velcro ini, di sini ada juga untuk kayak semacam karet gitu. Jadi jangan takut untuk nggak muat di bagian tangan, karena ini bisa di adjust lagi. Artinya di sini ada karet, jadi bisa ngelebar lagi nih untuk lingkaran atau diameter si lubang di lengan ini nih. Oke, terus untuk lengannya itu, terus kita ke bagian atas langsung nih. Bagian atas ini ada hoodie. Nah, jadi si bagian hoodie-nya ini tuh nggak bisa dicopot, artinya ini udah fix kayak gini aja untuk si hoodie-nya. Biasanya kan ada resleting, kalau ini nggak ada resleting, jadi udah fix aja si hoodie-nya. Dan hoodie-nya ini di sini terasa ada tali yang agak keras gitu, jadi nggak lepek gitu kayak si hoodie-nya tuh ngebentuk keras kayak gini aja, bulat kayak gini aja nih. Jadi nggak lepek, karena di si tali ini itu
agak lumayan agak keras di sini. Kita bahas langsung talinya. Di sini ada tali apa ya disebutnya? Lupa lagi gue namanya. Cuman ini adjustable agar ketika ada cuaca angin yang gede atau posisi hujan itu mending dikencengin di sini nih. Jadi diusahakan ketika posisi hujan segala macam ini dipasang aja. Ini resletingnya juga di fullin aja. Jadi fungsi dari tali ini tuh untuk mencegah ketika posisi angin gede nih atau ketika hujan lu resletingnya pasang aja full kayak gini nih. Pasang full kayak gini. Jadi ini kenceng ini. Jadi mengurangi angin untuk masuk ke dalam tubuh kita ataupun air hujan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ditutup, benar-benar ditutup oleh tali ini nih, tali yang melingkar di bagian hoodie tadi. Jadi ini tuh bukan tidak berfungsi tapi ada fungsinya untuk si tali ini. Itu untuk bagian atas ya. Terus kita ke bagian agak bawah nih di sini nih. Ini ada 2 saku dada. Jadi 2 saku dada ini tuh lumayan luas nih menurut gua. Nah, jadi ini kan ada jahitan sini nih. Ini tuh jahitan atau luas dari saku depan ini. Ini bisa muat untuk HP atau enggak ya? Handphone gua masuk nih, ini ukuran 6 inci. Jadi ini masih masuk nih. Jadi ada kiri kanan. Dan ketika lo menyimpan handphone di bagian depan sini, ini nggak bakal dimasuki oleh air atau ketika hujan tuh bakalan aman karena di bagian resletingnya udah memakai zipper waterproof di kedua resleting atau bahkan di seluruh resleting ada di jaket Celsita ini. Di bagian luarnya ini udah memakai zipper waterproof, jadi aman banget ketika lo nyimpen kayak barang-barang elektronik di bagian saku ini tuh bakalan aman banget lah. Terus kita ke bagian saku lagi di bagian bawah. Ini agak panjang nih dan gede nih. Dari atas ini sampai bawah. Seperti gua bilang tadi, ini memakai zipper waterproof juga, memakai zipper waterproof juga. Tuh di sini. Oke. Ini luas sih, bener-bener luas karena dari atas ini. Untuk menyimpan sarung tangan juga bisa di bagian sini nih. Terus ada tali adjustable di bagian bawah sini nih, tali adjustable ini. Jadi hampir sama dengan posisi tali di sini atau dengan fungsi tali di sini. Ketika posisi hujan atau angin besar, lu mending dikencangkan saja tali di sini biar udara dari bawah tuh nggak masuk ke dalam sehingga ngebuat rasa dingin kalau emang angin masuk ke dalam tuh. Jadi bener-bener rapat kayak gini nih untuk si bagian bawahnya tuh ketutup banget lah. Air sama angin nggak bakal tembus. Terus kita ke bagian ini ini tuh lebih ke samping ya. Samping sini. Jadi di bagian samping sini tuh ada 3 lubang. Jadi lubang ini tuh fungsinya untuk sirkulasi udara. Jadi ketika lo memakai jaket ini tuh kan di bagian dalamnya itu lumayan gerah, ada termalnya. Jadi ketika ada sirkulasi udara di sini itu akan mengurangi rasa gerah lo ketika siang-siang kayak gini apalagi. Jadi apalagi ketika dipakai bergerak itu akan udara yang panas di dalam tuh akan keluar dari sini nih. Tapi kalau kehangatannya lebih terjaga sih untuk di bagian dalamnya karena ada inner thermal gini. Untuk fitur-fiturnya itu aja. Terus yang terakhir di bagian luar itu di sini untuk si tulisan-tulisan ini tuh reflektif logo. Kayak ketika gelap-gelap kena cahaya tuh dia akan memantulkan cahaya gitu. Di sini ada tulisan juga tuh. Untuk bagian depan situ udah, bagian belakang nih. Oke, udah semua ya. Kita ke bagian spesial dari jaket ini karena ini namanya jaket thermal Celsita, tentunya di bagian innernya ini memakai thermal. Kita buka aja. Dan ketika lu buka ada kayak velcro gitu, 1 2 3. Terus dilapis lagi sama resleting di sini. Tuh bisa lu lihat di sini, gue udah ada keringet-keringet di sini karena emang di bagian dalamnya anget banget, jatuhnya gerah sih kalau di kondisi kayak panas kayak gini, bukan di dataran tinggi. Ketika lu buka kayak gini, lu langsung melihat di sini ada bahan thermal. Terus di sini di bagian kirinya ada saku nih, ada saku tersembunyi di sini. Jadi untuk menyimpan handphone kita lihat masuk apa enggak deh. Masih masuk, cuman agak maksa aja. Kalau buat handphone 6 inci tuh pas lah, hitungannya pas nih. Jadi di bagian atasnya kepake juga. Selain ada outer taslan, terus inner di sini, di bagian tengah-tengah antara inner sama outer tuh ada bahan-bahan kayak semacam dakron gitu. Ketika lu pegang kayak gini tuh kayak semacam dakron, jadi bener-bener lembut. Dan dakron itu fungsinya untuk menghasilkan hangat juga. Jadi ketika angin masuk ke dalam tuh nggak langsung nyentuh badan kita, tapi ke filter terlebih dahulu oleh si dakronnya. Oke. Jadi inner si jaket-jaket yang khususnya di Indonesia ya, itu banyak banget macam-macamnya. Ada inner puring atau inner jaring, terus ada inner polar atau inner
bulu. Terus yang ini sekarang area itu nyiptain inner thermal. Jadi apa sih bedanya inner thermal dengan polar dengan jaring? Tentunya kalau inner jaring itu tidak bisa menghangatkan, jadi lu harus memakai inner tambahan atau lu harus membeli inner tambahan lagi yang terpisah kayak gitu. Jadi kalau lu memakai jaket yang innernya hanya puring itu tidak membantu untuk menghangatkan badan. Itu yang puring itu kurang enak lah, lu harus beli lagi. Terus yang kedua tuh ada inner polar. Inner polar ini tuh sebenarnya udah cukup banget kalau untuk lu menghadapi cuaca dingin gitu di gunung-gunung Indonesia. Itu bisa menghangatkan banget. Tapi kalau polar itu sifatnya tuh lebih kayak bed cover kan ya. Kayak bulu tebal gitu yang lebih ke kulit kita tuh terbiasa dengan hangatnya atau nyamannya dari bed cover itu. Dan itu bisa gue bilang jaket-jaket yang mempunyai inner polar itu sangat-sangat cukup untuk dipakai di gunung Indonesia. Nah ini di atasnya lagi nih untuk si thermal ini kalau menurut gue. Jadi si thermal ini tuh tentunya hangat tapi dia bisa mempertahankan hangatnya itu, jadi nggak kemana-mana, nggak keluar kemana-mana, jadi tetap di sini aja. Bahkan ketika teman lu mengalami kedinginan parah gitu kan, lu langsung pakein si jaket thermal ini tuh langsung gerah dan langsung panas di bagian dalamnya. Jadi untuk kehangatan yang diciptakan oleh thermal ini tuh lebih cepat dan lebih awet gitu, karena si bagian ini tuh insulasinya itu bener-bener nyaman banget dan bener-bener hangat banget lah ketika dipakai di cuaca-cuaca dingin atau cuaca-cuaca di dataran tinggi yang lumayan ekstrim gitu, apalagi di gunung-gunung di Indonesia. Jadi menurut gua kalau emang lu mau beli jaket, pilihlah jaket yang mempunyai inner polar atau mempunyai inner thermal kayak gini. Tapi kalau saran gua kalau emang mau ringan dan nggak terlalu tebal jaketnya, mending pilih yang thermal kayak gini aja. Dan untuk si Ari ini tuh gua nggak tahu nih ada beberapa seri kah dari seri-seri air lainnya. Yang pasti untuk Celcita ini sangat-sangat direkomendasikan. Ini harganya 600 ribuan, 700 ribu kurang sedikit lah. Kalau emang lu suka, gua pakai size M di sini. Kalau emang lu badannya kayak gua, lu beli size M juga aja. Kalau emang lu pengen barang ini, lu tinggal klik aja link yang gua cantumin di deskripsi video ini. Jadi itu langsung ke marketplace-nya terpercaya atau marketplace-nya official Are Outdoor gitu. Jadi lu tinggal langsung pesen dan stoknya mudah-mudahan masih ada, bisa lu sikat dari sekarang. Oke, thank you banget sih menurut gua. Kalau emang lu mau request lagi silahkan komen di bawah. Kemungkinan nanti ada video-video lagi tentang carrier mungkin, atau tenda lagi mungkin, atau apapun lah produk-produk yang akan gua review lagi di video-video setelah ini. Oke, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk share sama like di video ini, subscribe juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.